Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan channel TMC Blog. Oke, saya buka dulu masker. Nah, jadi kali ini saya akan membawa teman-teman semua ke salah satu motor custom yang baru aja diselesaikan oleh TMC Blog, yaitu ini boleh dibilang mini trail gitu ya. Saya sih namainnya Honda CRF 100L karena memang menggunakan basis mesin 100 cc. Jadi seperti apa sih sebenarnya motor yang baru aja kami bangun ini? Pada dasarnya Honda CRF 100L ala TMC Block ini dibangun menggunakan basis mesin lateral atau mesin yang selonjoran, yang basis mesinnya itu diambil dari mesin dari motor-motor Honda C-Series atau yang teman-teman bisa ketahui sebagai mesin dari motor Honda Bebek series yang 100 cc. Masih karburator, mesinnya juga masih belum full clutch atau menggunakan kopling gitu ya. Nanti kita akan bisa lihat detailnya dari mini Honda CRF ini. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita mulai cobain ya, melihat secara mendetail apa yang saya perbuat di motor Honda CRF 100L Honda Mini Trail ya, yang dibangun sendiri ya. Pada dasarnya motor ini seperti yang saya coba sajikan kepada teman-teman sekalian, engine-nya ya. Kalau kita lihat di sini, ini tuh engine-nya itu berasal dari mesin Honda Supra 100, teman-teman sekalian. Honda Supra 100 yang awal menggunakan karburator gitu ya. Menggunakan karburator ini pada dasarnya mesinnya di-rebuild lagi. Kenapa? Waktu saat beli itu memang ada masalah di dalam, kayak misalkan camshaftnya waktu itu bermasalah, diganti yang baru, terus habis itu valve-nya juga diganti, terus sampai rantai keteng yang di sini juga diganti. Tapi pada dasarnya ini mesinnya masih standaran 100 cc, tidak ada perubahan dari pistonnya. Jadi pada dasarnya ini masih 97 cc sih pada dasarnya ya. Dan kita bisa lihat lagi persnelingnya saya buat satu aja gitu ya. Jadi pengoperasiannya kebanyakan masih dipijak, karena untuk naikin gigi kan biasanya mijak, tapi untuk balikin gigi, untuk nurunin gigi itu dicongkel. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Seperti kita bisa lihat juga ini untuk daerah pijakan kakinya itu masih menggunakan batang footpack dari yang aslinya Honda Grand dan juga Honda Supra Series. Dan kalau misalkan kita lihat, ini frame-nya beli banyak banget sih yang jual frame kayak gini. Cuma masalahnya kita harus yakin bahwa frame yang kita beli itu cukup tebal teman-teman sekalian ya. Dan ini tuh saya pikir masih cukup tebal, dan sempat juga dicek oleh yang teman-teman yang membantu saya, yaitu salah satunya dari Monggo Motor di daerah Cilebut untuk attachment dan segala macam finishingnya, dan mereka bilang frame ini sih cukup kuat gitu ya. Dan kita bisa lihat juga frame-nya itu dibangun khusus dengan model frame CRF series, Honda CRF series yang kecil. Dan saya pakai juga nih bodyworknya, nih plastiknya itu ya. Ini tuh seharga kalau nggak salah 450 ribuan gitu ya. Satu set gitu ya. Terdiri dari tangkinya yang plastik ya, teman-teman sekalian. Tangkinya plastik, terus ada shroudnya samping, terus ada joknya yang mini ini, terus bagian belakang dan bagian buntutnya ini sekitar 450 ribu rupiah. Ini masih menggunakan plastik yang PE ya, belum yang ABS, plastik PE, tapi dia lentur kayak gitu teman-teman sekalian. Dan walaupun belinya beda-beda, bodywork dari CRF ini ternyata pas banget masuk ke dalam frame-nya. Dan ternyata memang pembuatan frame ini tuh udah pas banget. Oh ya, saya lupa, pada saat pembelian bodywork juga termasuk ini nih, spakbor depan. Sementara untuk yang bagian depan sini nih ya, bagian muka yang nggak ada lampunya, saya pakai kayak tebeng dari CRF 150 pada dasar ini ya, CRF 150. Nah, body ini boleh dibilang pas banget. Lalu setelah frame-nya, saya berpikir tentang suspensi pasti. Nah, suspensinya saya pakai full suspension. Ini tuh menggunakan suspensinya Honda Tiger. Jadi Honda Tiger menggunakan ban depan bermotif kotak-kotak kayak gini. Jadi memang dual purpose, velgnya jari-jari dengan ring 14 inci. Jadi ini pada dasarnya ini mirip ring yang dipakai di motor-motor Matic, 14 inci trail gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga apa ya. Nah, di daerah sini karena Honda Tiger itu panjang banget gitu ya. Honda Tiger panjang banget, jadi saya harus naikin kira-kira hampir 15 cm kalau kita bisa lihat di sini ya. Ini frame-nya naik banget gitu di sini.
Sebab kalau dipakein full punya Honda Tiger ini gede banget gitu, dan nggak pas untuk suspensi belakangnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Kita bisa lihat di sini untuk rantainya saya kasih kayak pengencang rantai di sini ya. Di sini ada pengencang rantai. Sprocketnya sempat di reset kira-kira berapa yang pas. Lalu kita bisa lihat juga di sini ada kayak tutup rantai, ini kalau nggak salah dari Yamaha Fiction ya, pas kayak gini. Dan untuk roda belakangnya saya menggunakan ban dual purpose juga udah pasti ya. Dia menggunakan ring 12 dengan velg yang masih menggunakan velg baja ya, besi ya. Kalau ini masih agak keras, mungkin ke depan saya akan ganti menjadi velg yang aluminium. Sementara untuk tromol-tromolnya ini masih menggunakan tromol Honda Astrea Grand, jadi memang gampang banget masangnya. Sementara kalau kita bisa lihat ke sini, rem belakangnya masih menggunakan tromol. Cuman ini agak sedikit lebih tricky sehingga saya pasang agak sedikit kebalik kayak gitu. Teman, ini masih full rem belakang dari Honda Grand juga sama. Untuk daerah sini saya kasih kayak bobin buat standar pedok, dan ini yang menarik untuk suspensi belakang. Ini tuh riset untuk suspensi belakang agak susah gitu ya, karena kalau kita beli yang suspensi khusus untuk CRF 100 ini agak susah, sehingga saya mesti cari substitusinya, dan saya akhirnya ketemu yang pas ukurannya dulu, belum ke fungsi. Nah, ini menggunakan suspensi belakang dari Kawasaki Ninja Kawasaki Ninja yang 150cc yang 2 tak. Kita bisa lihat sini, ini suspensinya pada dasarnya dicat ulang, buatan Showa, dan dia menggunakan gas. Jadi ini kanisternya benar-benar gas. Ini keren banget sih kalau saya sih ngeliatnya. Walaupun memang kinerja suspensi ini sebenarnya buat road, tapi pas dipakai di track dual purpose juga lumayan. Kita bisa lihat juga ke samping, saya pakai muffler, sistem mufflernya itu yang naik ke atas gitu ya. Ya memang sistem muffler untuk motor trail itu biasanya ke atas, dan ini tuh memang ada sedikit custom karena memang agak susah untuk nyari yang bener-bener khusus untuk motor bebek. Motor ini kelistrikannya bener-bener sangat sederhana teman-teman sekalian. Jadi ini nggak pakai baterai, nggak pakai aki, jadi langsung pengapian itu dari pengapian dari mesin ini sendiri ya, dari daerah spool yang di sebelah sini ya, sebelah kiri dari motor. Terus habis itu dia menggunakan kabel-kabel yang biasa dan untuk menyalakan motornya, karena motor ini juga nggak pakai lampu-lampu teman-teman sekalian. Nggak ada lampu depan, nggak ada lampu belakang, nggak ada horn atau klakson, lampu sen, nggak ada. Pokoknya kelistrikannya hanya digunakan untuk nyalain motor ini aja dan untuk jalan di motor gitu ya. Sementara karburator, menggunakan karburatornya juga masih karburator punyanya Honda Astrea Grand maksudnya. Filternya juga masih sederhana, filter depan. Ini ada kayak dinamo starter, namun karena kita nggak pakai aki, karena aki akan bikin tambah berat, akhirnya dinamo starternya juga nggak diaktifin. Gitulah teman-teman sekalian. Untuk rem depan ya, saya menggunakan cakram ya, dan ini tuh cakramnya tuh secara sistem menggunakan cakram menggunakan kaliper dari Honda Tiger, tetap ya biar pas gitu ya. Sementara ininya tuh saya nggak tahu, kalau nggak salah ini pakai punyanya Supra apa gitu. Pada dasarnya ini motor ini lebih ke campur-campur sih ya. Cuman kalau teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan sih saya menghadirkannya cukup proporsional. Coba kita lihat dari jauh ya. Jadi seperti ini ya, kalau teman-teman bisa lihat ya. Beratnya sih lumayan berat. Kalau anak kecil sih agak susah untuk ngangkatnya, cuman ya dibanding motor-motor besar sih CRF 100 ini yang kami buat ini cukup ringan gitu ya, dan dia tuh pendek banget. Jadi untuk saya sendiri seperti kayak gini nih ya, kita naikin itu benar-benar kecil banget, dan dia menggunakan stang yang saya pakai ini stang apa saya juga nggak tahu nih, dia cukup tinggi, lalu dipakai bar, dan ini sepertinya sih tetap merupakan stang motor-motor dual purpose. Saya juga menggunakan handguard ya, dari ProGuard nih kalau nggak salah ya, dari ProTaper kanan dan kiri. Lalu ada engine kill switchnya di sini ya. Jadi sini ada engine kill switch di sebelah sini
ya kalau teman-teman sekalian. Jadi engine Kyushunnya bukan di kanan tapi di kiri. Jadi ini nggak nyala, starternya nggak nyala gitu ya, karena ini bawaan aja Honda Supra gitu ya. Untuk sistem throttle-nya juga masih punyanya Honda Supra gitu ya. Sementara saya pakai grip dari Protaper juga. Jadi kayak gini teman-teman sekalian, full dari motornya. Untuk dipakai sama saya sendiri, ergonominya sih cukup, kakinya cukup tinggi banget gitu ya untuk di bagian atas gitu ya, karena motor ini tuh didesain ergonominya khusus buat anak-anak kecil, sehingga pas saya pakai ya nyaman gak nyaman sih ya. Yang tidak seperti CRF 150L lah yang kakinya bisa lebih santai itu, ini agak lebih ke depan begitu. Tapi kalau untuk anak-anak kecil ini lebih pas kayak gitu dah. Stangnya lebar, posisinya kayak gini, dan kalau menurut saya oke. Nanti kita akan coba langsung di track seperti apa feel-nya. Nah, kayak gitu aja teman-teman sekalian, review bedah tupas tuntas dari motor CRF 100L yang kami bangun sendiri. Yuk kita cek pada saat motor ini kita akan cobain muter-muter di sini. Yuk. Nyala ini tadi gitu, cuman di onin pakai kunci kontak, lalu diselah. Langsung greng, karena ini motornya simple banget. Lalu masukinya sama semua, 1, 2, 3, 4 persis sama seperti motor-motor bebek. Emang terasa banget tuh torsinya ya, torsi awalnya tuh ngentak banget. Langsung aja kita cobain. Ya, seperti sobat bisa lihat ya, pada saat saya naikin motor ini, bagi saya pertama, untuk motor dual purpose atau motor-motor trail itu yang diuji adalah suspensi. Dan ini saya bersyukur banget ternyata bahwa suspensinya itu benar-benar oke. Walaupun memang suspensi depan agak sedikit dinaikkan, namun bisa terlihat bahwa saya merasakannya tidak ada yang kayak mentok-mentok kayak begitu teman-teman sekalian dari suspensi depan. Suspensi belakang juga, walaupun pada dasarnya ini adalah suspensi motor fairing ya, Kawasaki Ninja 150, namun untuk menangani bobot saya sekitar 60 sampai 64 kg itu, ini tuh walaupun tidak seempuk ya feel dari suspensi kayak CRF 150, namun buat saya sih masih cukup mumpuni gitu ya, masih cukup empuk lah kalau buat bisa ngehajar daerah-daerah atau kontur-kontur bergelombang seperti kayak gini. Dan ini tuh menurut saya sih cukup untuk mewakili kontur pada saat kayak misalkan kita cross country gitu loh teman-teman sekalian. Ya itu kayak gitu. Handlingnya karena stangnya cukup lebar, menurut saya handling dari motor custom CRF-an ini itu cukup sigap gitu ya, cukup sigap. Saya belum tahu dan belum bisa minta pendapat bagaimana anak kecil terhadap suspensi ini. Cuman memang ergonominya itu dengan kaki yang agak sedikit tinggi agak sedikit aneh bagi pengendara yang masih yang sudah dewasa gitu ya. Namun kalau anak kecil sih mudah-mudahan sih pas kayak gitu. Tenaganya sendiri pada dasarnya ini motor bebek 100 cc. Jadi pada dasarnya memang tenaganya sih cukup banget sih kalau untuk kayak misalkan kayak gini semi terabasan kecil ya, atau cross country kecil gitu ya, atau bisa menaiki kayak kontur-kontur naik turun seperti di daerah dengan kontur tanah ini. Namun saya masih belum tahu apakah dengan power mesin segini itu bisa untuk jumping. Lagi pula saya masih mempertanyakan kalau jumping itu kuat apa enggak suspensi depannya dan suspensi belakang, dan terutama juga sasis, karena memang sasisnya bukan sasis pabrikan. Ini masih sasis yang sasis custom ya pada dasarnya, yang saya sendiri tidak membuatnya sendiri. Nah mungkin kalau ke depan saya mau yakin sasisnya sendiri, langsung kita bikin sendiri. Nah kayak gitulah teman-teman sekalian. Overall sih menurut saya ini masih cukup mumpuni untuk latihan anak-anak atau untuk cari-cari keringat gitu ya, untuk bisa olahraga kecil kayak gitu teman-teman sekalian. Asli kalau menurut saya tenaganya bener-bener dapet banget motor ini. Torsinya dapet lah kalau untuk latihan anak-anak gitu ya. Cuman kalau buat speed tinggi kayaknya nggak dapet. Cuman kalau untuk bisa ngeluarin keringet
jalan di terrain kayak begini, CRF 100 yang kami buat ini boleh dibilang cukup mumpuni sih. Kira-kira cukup nggak menurut teman-teman sekalian ngeliat kayak gini? Dan kalau menurut saya sih keren banget sih. Mudah-mudahan apa yang telah kami buat ini bisa juga memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian. Jangan buang motor Honda C Series yang ada di rumah yang udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau bisa dibuat beberapa motor-motor custom seperti kayak begini, mungkin mesin tersebut bisa jauh lebih bermanfaat. Itu aja. Salam dari kami dari Bogor. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.